Kejaksaan Agung lagi-lagi mengungkap kasus korupsi besar di Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu membongkar kasus korupsi sawit Duta Palma Group yang melibatkan Surya Darmadi dan kasus pengelolaan timah di Bangka Belitung yang menghebohkan, kini Kejagung kembali membongkar kasus korupsi minyak yang melibatkan anak usaha Pertamina. Pada 25 Februari 2025, Kejagung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Lantas, bagaimana modus korupsi ini? Siapa saja yang terlibat? Benarkah anak seorang konglomerat minyak juga turut terlibat? Berdasarkan aturan perundang-undangan, Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum memutuskan untuk impor. Namun, jajaran direksi anak usaha Pertamina dan perusahaan swasta lainnya disebut melakukan rekayasa atau pengondisian untuk menurunkan produksi minyak bumi dalam negeri, sehingga mengharuskan untuk melakukan impor pada kurun waktu 2018-2023. Dalam kegiatan impor itu, ditemukan adanya perbuatan jahat, seperti impor minyak mentah melalui broker, adanya markup harga pengiriman impor yang merugikan negara hingga mencapai 193 triliun. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyebut Direktur PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sengaja membeli minyak mentah RON 90 atau setara Pertalite yang dioplos dengan RON 92 atau setara Pertamax. Tidak hanya itu, Kejagung juga menemukan modus mengangkat harga biaya pengapalan secara tidak wajar dalam impor minyak mentah. Persekongkolan jahat para petinggi perusahaan selain melakukan pengkondisian impor minyak mentah, markup kontrak pengiriman sebesar 13 hingga 15% juga disebut melakukan pengoplosan BBM. Kejagung menjelaskan, produk RON 90 atau setara Pertalite dioplos menjadi produk RON 92 atau setara Pertamax. Namun, hal ini kemudian dibantah oleh pihak Pertamina. Pertamina memastikan produk yang sampai di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasinya karena telah diadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Di lain sisi, Pertamina juga menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Muncul narasi oplosan itu kan juga nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kejaksaan kan, sehingga ada misinformasi di situ. Tapi bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. 92 dan Pertamax, 90 adalah Pertalite. Menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka. 4 orang merupakan petinggi subholding Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina International, PT Pertamina Patraniaga, dan PT Pertamina International Shipping. Sementara 3 lainnya dari kalangan swasta. Mereka adalah Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, Joko Fernandi, Agus Purwono, Muhammad Keri Adrianto Riza, Dimas Wiraspati, dan Ramadan Judo. 7 tersangka tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk mempermudah proses penyidikan. Lantas, bagaimana rekam jejak para tersangka ini? Rifa Siahaan telah menapaki karir di Pertamina sejak 2008. Jabatannya naik dari tahun ke tahun hingga mampu menduduki kursi direktur utama di anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patraniaga pada 2023. Menurut LHKPN, total kekayaan Rifa mencapai 18,9 miliar. Sehari sebelum ditangkap, Rifa mewakili perusahaannya yang meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam program penilaian peringkat kerja perusahaan tahun 2024. Selanjutnya ada Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk di PT Kilang Pertamina International, dan Agus Purwono yang menjabat Vice President Feedstock Management di PT Kilang Pertamina International. Sebagai bagian dari Pertamina, Sani dan Agus telah banyak memegang posisi strategis yang berperan dalam pengolahan pasokan dan perdagangan minyak mentah. Pada 2022, Sani pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah di Pertamina Energy Service yang menjerat mantan dirut Pertamina Energy Trading, Bambang Irianto. Laporan LHKPN menyebut kekayaan Sani Dinar Saifuddin mencapai 8 miliar. Selanjutnya ada Joko Fernandi yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina International Shipping sejak 2022. Lewat perusahaan yang dipimpinnya, Joko melakukan markup besar-besaran dalam proses impor minyak mentah. Joko merupakan orang lama di Pertamina dan telah banyak memegang jabatan penting dengan kekayaan mencapai 44 miliar. 3 tersangka dari pihak swasta, ada nama Muhammad Keri Adrianto Riza, anak dari Riza Khalid, pengusaha minyak Indonesia yang pernah terlibat beberapa skandal. Keri diketahui pernah dan masih menduduki jabatan penting di beberapa perusahaan. Keri pernah menjabat sebagai komisaris utama, sekaligus pemilik 25% saham di PT GAP Capital, pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa,
Direktur Utama sekaligus pemilik 51% saham di PT Ramaputra Investindo, Komisaris PT Orbit Terminal Merak, Presiden Direktur Mandiri Arifura, Presiden Direktur Kidzania Jakarta, hingga Komisaris Utama Klub Basket Hang Tuah Jakarta. Nama Kerry beberapa kali terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Pada 2015, perusahaan yang dikelola Kerry, PT Orbit Terminal Merak, sempat diselidiki KPK karena menawarkan biaya sewa penyimpanan BBM yang tidak wajar. Nama Kerry kembali mencuat saat perusahaan miliknya PT Gap Capital ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya pada 2020. Sedangkan dalam kasus yang kini berjalan, Kerry berperan sebagai broker dari pengadaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Ayah Kerry bernama Muhammad Riza Khalid dijuluki The Gasoline Godfather karena menguasai bisnis impor minyak dan punya hubungan dekat dengan penguasa seperti Bambang Trihatmojo, anak Soeharto, keluarga Cikeas, hingga Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI sekaligus terdakwa kasus korupsi EKTP. Selama puluhan tahun, Riza mengendalikan anak usaha Pertamina bernama Pertamina Energy Trading atau Petral sebelum akhirnya perusahaan ini dibubarkan dan pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia ke-88 versi Globe Asia. Meski begitu, Riza Khalid pernah tersandung kasus impor 600.000 barel minyak mentah zat api pada 2008, tapi kasusnya dihentikan polisi karena dinilai tidak merugikan negara. Nama Riza kembali mencuat dalam kasus Papa Minta Saham, sebuah skandal ketika Setia Novanto meminta saham PT Freeport Indonesia dalam sebuah pertemuan dengan Riza Khalid dan Ma'ruf Samsudin. Riza tak pernah datang ketika dipanggil kejaksaan, hingga kasusnya dihentikan pada 2018. Meski jarang tampil di publik, Riza Khalid ditengarai turut bermain dalam perhelatan politik. Dirinya merupakan pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Salah satu keterlibatan Riza adalah mendanai media tabloid Obor Rakyat yang digunakan sebagai propaganda politik untuk menjatuhkan nama Jokowi. Dua nama terakhir yang terlibat dalam kasus korupsi minyak mentah adalah Dimas Wiraspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus PT Orbit Terminal Merak. Ramadan Judo dekat dengan keluarga Riza Khalid, bahkan disebut sebagai anak angkat saudagar minyak tersebut.